Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini saya akan menceritakan film berjudul Hitman yang pastinya banyak sekali adegan brutal di dalamnya. Bercerita tentang seorang pembunuh bayaran elit lintas negara yang mendapat tugas menghabisi Presiden Rusia. Namun siapa sangka ia sedang dijebak dan sudah bisa dipastikan akan membrutal. Oke, tanpa berlama-lama kita gaskan saja ke ceritanya. Di awal film kita akan diperlihatkan dengan sekelompok anak laki-laki yang kala itu sedang dilatih bela diri. Bukan hanya itu, para anak laki-laki tersebut juga diajari cara menembak yang baik dan benar. Diberitahu kalau mereka semua sengaja dididik dari kecil untuk dijadikan seorang pembunuh bayaran elit profesional yang bisa beroperasi di seluruh dunia. Mereka juga diberi tato barcode di belakang kepalanya sebagai penanda kalau mereka adalah pembunuh bayaran elit. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan satu orang dari anak-anak tersebut yang diketahui bernama Brian. Ternyata Brian ini merupakan salah satu anak paling hebat di antara anak-anak calon pembunuh bayaran yang lainnya. 20 tahun kemudian, sekarang Brian sudah tumbuh dewasa dan menjadi pembunuh bayaran elit terbaik di dunia. Kali ini Brian mendapat tugas dari mentornya untuk menghabisi Presiden Rusia. Brian harus menghabisi Presiden Rusia itu besok siang, tepat ketika beliau memberikan sambutan kepada rakyatnya di taman kota. Permintaan tersebut langsung dari klien yang menyewa jasanya. Sehingga Brian harus tepat melakukan aksinya saat sang presiden melakukan pidato. Singkat cerita, besok siangnya memperlihatkan iring-iringan mobil presiden yang baru sampai di taman kota. Terlihat juga di sana banyak sekali rakyat yang sudah menanti kehadiran sang presiden. Brian sendiri sudah bersiap di atas gedung sebelah untuk membidik sang presiden dengan menggunakan snipernya. Hingga ketika sang presiden baru turun dari mobil, inilah yang terjadi. Seketika suasana menjadi ricuh saat sang presiden tertembak. Brian langsung saja kabur dari sana sebelum lokasinya diketahui pas pampres. 1 jam kemudian, Brian sudah berada di bandara dan hendak pergi meninggalkan Rusia. Namun tiba-tiba ia kembali dihubungi oleh mentornya yang memberitahu kalau ada seorang wanita bernama Nika yang menjadi saksi mata atas aksi Brian ketika menghabisi Presiden Rusia tadi. Oleh sebab itu, Brian harus menghabisi Nika dulu sebelum meninggalkan Rusia. Tanpa menunggu lama, Brian langsung pergi mencari Nika. Tak butuh waktu lama, Brian dapat menemukan Nika dan ia segera mengeluarkan senjata untuk menghabisinya. Namun entah kenapa Brian mengurungkan niatnya sebab ia tidak yakin kalau Nika benar-benar saksi mata. Di waktu yang sama, Brian mendapat tembakan dari orang tak dikenal. Namun beruntung tembakan itu meleset sehingga Brian langsung melarikan diri. Adegan berpindah ke seorang ketua Interpol Inggris bernama Jack yang baru mendarat di bandara Rusia. Kedatangan Jack ke sini yaitu untuk memburu Brian. Karena rupanya Brian sudah menjadi buronan Jack sejak lama. Apalagi sekarang Brian telah menghabisi Presiden Rusia yang membuat Jack semakin ingin menangkapnya. Malam harinya kembali pada Brian yang memutuskan untuk menginap di sebuah hotel. Di sini Brian mengirim pesan khusus kepada mentornya mengenai Nika yang bukanlah saksi mata. Karena sebelumnya Brian tidak pernah melihat Nika di TKP. Kemudian si mentor memberitahu kalau Brian telah gagal menghabisi Presiden Rusia karena sampai sekarang sang presiden masih hidup. Sang presiden hanya mendapat luka ringan di kepalanya dan sekarang sudah sehat walafiat. Melihat hal tersebut, tentu Brian merasa aneh karena jelas-jelas tadi siang ia telah menghabisi sang presiden. Merasa ada yang aneh, Brian bertanya siapa sebenarnya klien mereka yang menginginkan kematian sang presiden.
Akan tetapi si mentor tidak membalas lagi pesan dari Brian. Di sisi lain memperlihatkan Jack si ketua Interpol Inggris yang sudah berada di depan hotel tempat Brian menginap. Tak lama ia didatangi oleh ketua intelijen Rusia bernama Yuri, ini orangnya. Yuri bertanya kenapa Jack ada di sini. Jack menjawab kalau kedatangannya ke sini untuk menangkap Brian si pembunuh bayaran yang sekarang berada di hotel depan mereka. Yuri menjelaskan kalau pihak Rusia lah yang berhak menangkap Brian, bukan pihak dari luar seperti Jack. Apalagi Brian sudah berusaha membunuh Presiden Rusia meskipun itu gagal. Jack menjawab kalau Brian adalah buronannya sejak lama, karena dia sering sekali terlibat kasus pembunuhan lintas dunia. Akan tetapi Yuri tidak peduli dan segera menugaskan semua anak buahnya untuk menangkap Brian di dalam hotel tersebut. Di balik itu Brian sendiri kini dihubungi oleh mentornya yang memberitahu kalau lokasinya sudah terkepung. Dengan cepat Brian segera berlari sambil meledakkan bom dan inilah aksinya. Ketika sampai di lantai bawah, Brian harus berhadapan lagi dengan para anak buah Yuri hingga terjadi aksi tembak-tembakan. Di tengah pertempuran, Jack si ketua Interpol Inggris ikut turun tangan memburu Brian. Namun untungnya Brian dapat kabur dengan menyemplungkan dirinya ke danau pinggir hotel. Setelah Brian berhasil kabur, Yuri menghampiri Jack lalu mengatakan kalau sebaiknya pihak Interpol jangan ikut campur lagi dengan penangkapan Brian. Biarkanlah pihak Rusia yang akan menangkap Brian karena sekarang Brian sedang berada di wilayah mereka. Mendengar hal tersebut justru membuat Jack merasa ada yang janggal. Karena seharusnya pihak Rusia berterima kasih jika ada pihak lain yang mau membantu. Lalu Jack bertanya apakah benar sang presiden Rusia masih hidup. Karena setahu dirinya Brian tidak pernah sekalipun meleset dalam melakukan penembakan. Akan tetapi Yuri tidak menjawab dan memilih pergi dari sana. Beberapa jam kemudian memperlihatkan Brian yang mendatangi apartemen Nika, si wanita yang dituduh sebagai saksi mata atas penembakan sang presiden. Dengan cepat Brian langsung saja menculik Nika lalu dimasukkan ke dalam bagasi mobilnya. Selang beberapa saat, Brian membawa Nika ke suatu gudang kosong. Di sini Brian bertanya siapakah Nika sebenarnya dan apakah benar ia melihat Brian saat menembak sang presiden Rusia. Nika menjawab jika itu semua adalah bohong karena Nika tidak ada di TKP penembakan. Kemudian Nika mengatakan kalau ia adalah selingkuhannya saudara kembar sang presiden Rusia yang bernama Benikov. Nika lanjut menjelaskan kalau sebenarnya presiden Rusia yang asli memang benar sudah tewas akibat ditembak Brian. Yang sekarang menjabat adalah saudara kembar sang presiden yaitu Benikov. Benikov adalah orang jahat serakah, bahkan yang menyewa jasa Brian untuk menghabisi sang presiden juga adalah Benikov demi bisa merebut kekuasaan. Tak ada satupun publik yang mengetahui berita ini kecuali Nika seorang. Kematian Presiden Rusia yang asli akan ditutupi serapat-rapatnya. Dan sekarang semua warga mengira kalau Presiden Rusia baik-baik saja yang padahal itu adalah Benikov kembarannya. Kemudian Nika mengatakan kalau sekarang Benikov telah mengerahkan puluhan pembunuh bayaran profesional untuk menghabisi dirinya dan Brian. Karena mereka berdualah yang mengetahui semua rahasia ini. Mendengar semua informasi itu, Brian pun berterima kasih karena sekarang ia telah mengetahui kebenarannya. Brian berjanji akan selalu melindungi Nika dan ia juga akan menghabisi Benikov beserta semua antek-anteknya. Keesokan harinya Brian dan Nika memutuskan untuk pergi ke kota Moskow dengan menggunakan kereta api. Namun ketika sampai di stasiun terlihat di sana sudah ada beberapa pembunuh bayaran yang mengincar Brian dan Nika atas perintah Benikov.
Tak hanya itu, Jack si Interpol juga sudah ada di sana bersama dengan para anak buahnya. Brian yang menyadari hal tersebut, ia pun meminta Nika agar naik duluan ke gerbong terakhir. Sementara dirinya akan mengalihkan perhatian para musuh dan inilah aksinya. Setelah berhasil menghabisi beberapa musuh, Brian naik ke dalam kereta. Namun di sana ia sudah ditunggu oleh beberapa pembunuh bayaran berasal dari organisasi yang sama dengannya. Brian pun melawan mereka semua dengan menggunakan pedang. Setelah berhasil meratakan para pembunuh bayaran tersebut, Brian dikejar oleh Jack. Brian pun dapat menembak perut Jack. Namun saat ingin menghabisinya, Nika datang lalu memohon kepada Brian agar tidak menghabisi Jack sebab dia bukan antek-anteknya Benikoff. Alhasil Brian tidak jadi menghabisi Jack lalu bergegas membawa pergi Nika dari sana. Tak berselang lama terlihat Jack yang sedang dievakuasi oleh tim medis. Kemudian Yuri si intelijen datang lalu mengatakan harus berapa kali ia mengingatkan Jack agar tidak usah ikut campur di negaranya. Yuri meminta agar sebaiknya Jack kembali ke Inggris sekarang juga karena jika tidak Yuri akan menangkap Jack. Tak ingin ada keributan, Jack pun hanya mengiyahkan saja permintaan Yuri. Kemudian secara diam-diam ia menyimpan alat perekam suara di kerah baju Yuri. Sore harinya Yuri dihubungi oleh Benikoff, si saudara kembar sang presiden Rusia. Benikoff bertanya apakah Yuri sudah berhasil menghabisi Brian atau Nika. Yuri menjawab belum, namun ia berjanji akan segera menghabisinya. Benikoff pun tidak mau tahu secepatnya Yuri harus dapat menghabisi mereka berdua. Sebab hanya Brian dan Nika lah yang sekarang mengetahui tentang sang presiden Rusia yang dihabisi atas perintah Benikoff, saudara kembar sang presiden sendiri. Rupanya sedari tadi obrolan Benikoff dan Yuri telah didengar oleh Jack menggunakan alat perekam yang sebelumnya ia pasang di kerah baju Yuri. Alhasil kini Jack mengetahui semuanya. Malam harinya Brian dan Nika sudah sampai di Moskow, Rusia. Kemudian Nika masuk ke salah satu restoran mewah untuk menemui ketua CIA. Sedangkan Brian menunggu di atap gedung sembari mengawasi ketua CIA tersebut. Di sini Nika memberikan ponsel kepada si ketua dengan mengatakan kalau Brian ingin berbicara dengannya lewat ponsel itu. Saat terhubung, Brian mengatakan kalau sekarang snipernya sedang mengarah kepada ketua CIA. Hanya tinggal sekali tembak maka dipastikan si ketua CIA akan langsung tewas. Mendengar hal tersebut, si ketua bertanya apa yang Brian mau darinya. Brian mengatakan jika ia menginginkan lokasi markas Benikoff, saudara kembar sang presiden Rusia. Si ketua CIA bersumpah kalau dirinya tidak tahu. Dan yang ia ketahui hanyalah markas adik Benikoff yang berada di Turki. Sebaiknya Brian datangi adik Benikoff jika ingin mengetahui di mana markas Benikoff sekarang. Kemudian si ketua CIA memberikan data detail tentang adik Benikoff yang diketahui bernama Samsul, berikut dengan alamat lengkap markasnya. Setelah mendapatkan itu semua, Brian memerintah Nika agar pergi karena hari ini juga mereka akan berangkat ke Turki. Singkat cerita, Brian dan Nika telah sampai di Turki untuk mendatangi Samsul si adik Benikoff. Dengan cepat Brian segera menghabisi para anak buah Samsul yang berjaga di luar lalu masuk ke dalam. This is the cat.
Hingga setelah Brian berhasil mendapat lokasi markas Benikov sekarang, ia juga segera menghabisi Samsul. Setelah itu Brian kembali membawa Nika ke Rusia dengan menggunakan jalur darat. Di tengah perjalanan, Nika sempat bercerita tentang kekejaman Benikov kepadanya. Benikov hanya menjadikan Nika pemuas nafsunya saja, ditambah Benikov selalu menyiksanya saat bermain. Bukan hanya itu, Benikov juga mempunyai kelainan yang mana ia selalu menyiksa Nika di hadapan para kolega Benikov sambil memakainya secara bergilir. Oleh sebab itulah Nika sangat dendam kepada Benikov dan berharap Brian dapat menghabisinya. Mendengar cerita tersebut, Brian menjadi tambah kasihan kepada Nika dan ia berjanji akan meratakan Benikov beserta semua antek-anteknya. Sesampainya di perbatasan Rusia-Turki, Brian meminta Nika agar tinggal dulu di desa ini. Sedangkan dirinya akan meneruskan perjalanan yaitu menghabisi Benikov. Brian berjanji akan kembali menjemput Nika setelah semuanya telah selesai. Pada akhirnya Brian dan Nika pun berpisah. Di kantor Interpol Inggris, Jack baru mendapat informasi tentang tewasnya Samsul, adik Benikov, kembaran sang presiden Rusia. Jack sudah bisa menebak kalau ini pasti adalah perbuatan Brian. Hingga Jack turun lagi ke lapangan untuk memburu Brian sekaligus menguak konspirasi presiden Rusia. Di balik itu, Brian sendiri kini mendatangi Yuri, si intelijen tangan kanan Benikov. Dengan mudah Brian dapat mencekiknya, lalu ia dibawa ke sebuah gudang kosong. Saat tersadar, Yuri sudah dalam keadaan terikat di dalam bathtub berisi air yang dialiri listrik dengan tegangan tinggi. Kemudian Brian bertanya kenapa Yuri malah memburunya. Bukankah Brian sudah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perintah Benikov, yaitu menghabisi presiden Rusia? Yuri menjawab jika Brian tidak dihabisi maka rahasia tentang saudara kembar antara Benikov dan presiden Rusia akan cepat terbongkar. Mendengar itu semua, tanpa ampun Brian langsung menghabisi Yuri. Dua jam kemudian terlihat iring-iringan mobil Benikov, sang presiden Rusia palsu, yang hendak menuju ke gereja untuk melakukan doa bersama sebelum Samsul dimakamkan. Hingga ketika Benikov akan memberikan sambutan, Brian datang dan langsung menghabisi para pengawal. Kemudian Brian membawa Benikov ke lantai atas sambil terus saja menghabisi satu persatu pengawal Benikov. Di luar gereja terlihat Jack, si Interpol dan pasukannya yang baru sampai. Dengan cepat ia pun segera masuk ke dalam karena yakin kalau Brian sudah berada di sana. Selang beberapa saat terlihat Brian yang membawa Benikov ke lantai paling atas. Brian langsung menodong Benikov dan bertanya kenapa ia malah memburu Brian dan Nika, yang padahal Brian sama sekali tidak peduli dengan konspirasinya. Belum sempat menjawab, datanglah satu pengawal terakhir Benikov hingga Brian harus melawannya dulu. Setelah berhasil menghabisi si pengawal tanpa basa-basi, Brian langsung saja menghabisi Benikov. Tak lama lantai paling atas itu diberondong oleh tembakan, yang ternyata itu helikopter milik Interpol. Beruntung Brian dapat menghindari semua tembakan itu lalu duduk santai di kursi pendeta. Kemudian Jack dan pasukan masuk ke lantai atas dan Brian hanya bisa pasrah. Pada akhirnya Brian berhasil ditangkap oleh Jack, si ketua Interpol. Setelah itu Jack memasukkan Brian ke dalam mobil dan akan segera dibawa terbang ke Inggris, mengingat Brian adalah buronan Interpol sejak lama. Namun ketika di tengah perjalanan tiba-tiba mobil pasukan Interpol dihadang oleh pasukan CIA.
Pasukan CIA tersebut mengira kalau rombongan Jack adalah Brian. Karena sebelumnya Brian telah mengancam si ketua CIA saat di restoran. Jack pun menjawab justru mereka telah menangkap Brian dan akan dihukum seberat-beratnya. Namun ketika dicek ke dalam mobil ternyata Brian sudah berhasil kabur entah kemana. Satu bulan kemudian memperlihatkan Brian yang mendatangi Jack di rumahnya. Sambil menodongkan pistol, Brian meminta Jack agar tidak menjadikannya lagi sebagai buronan. Jack menjawab kalau ia hanya sedang bekerja dan menjalankan perintah atasannya. Kemudian Brian menunjukkan jasad satu pembunuh bayaran yang sama persis dengannya. Brian meminta Jack agar melaporkan kepada atasannya kalau jasad itu adalah jasad dirinya. Dengan begitu maka Brian tidak akan menjadi buronan lagi. Jika Jack menolak maka dipastikan Brian akan menghabisi Jack beserta anak istrinya sekarang juga. Alhasil Jack hanya bisa menuruti semua perintah Brian. For both our sakes. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Brian yang sedang melindungi Nika dari jarak jauh. Meskipun Benikoff dan antek-anteknya sudah koat, Brian khawatir jika masih ada orang yang berniat mencelakai Nika. Terungkap fakta kalau sekarang Brian juga telah jatuh cinta kepada Nika dan tentunya ia berencana akan melamar Nika. Tamat. Terima kasih untuk semuanya yang telah menonton hingga akhir. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk semuanya dari Hampura Film.